Baik, kita kembali untuk memulai muzakarah kita. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Di dalam memahami ilmu tauhid, kita sangat dituntut kepada pengenalan diri tadi. Tolong audionya dimatikan yang lain. Sangat dituntut tentang pengenalan diri. Ma'rifatullah dan ma'rifatul ruh. Dirman suaranya. Maaf ya. Ma'rifatullah dan ma'rifatul ruh ini memegang suatu peran yang sangat menentukan. Tidak ada pencapaian kemanusiaan di dalam rangka tauhid ilahiyah. Tidak ada pencapaian kodrat melalui kodrat manusia untuk mencapai ma'rifatullah, itu tidak ada. Tetapi dituntut untuk pengenalan kodrat diri yang dijadikan untuk dasar mendapatkan wujud. Ini yang disebut dengan naf. Naf itu disebut dengan diri. Jadi bukan diri kita. Kalau Allah mengatakan kepada wa fi anfusikum afala tubsirun, mencari aku dalam diri, namanya nafsahu. Makanya dikatakan man arafa nafsahu wa qad aroha rabbahu. Berwaris empat batin Allah pada diri kita. Pada si wujud diri tadi Allah siapkan empat batin. Empat naf. Diri kodrat disebut nafas. Itu adalah nama batin daripada Allah. Diri sifat disebut nafas. Diri sir disebut nufus. Diri zahir disebut ampas. Sewujud am. Sementara ditiupkan ruh kepada zat yang menjadi ruhi, itu yang berdiri sendiri disebut nafsihi. Diri yang berdiri sendiri. Sementara ditiupkan ruhamiyata kepada Adam yang bersifat mati berupa diri, itu disebut nafsin. Kullu nafsin zaikatul maut. Dan ada diri yang batil yang tidak boleh dibawa sholat. Ini yang harus disingkirkan. Itu yang disebut dengan nafis. Nafis itu dipisahkan. Tidak boleh ada dalam kodrat tauhid ilahiyah. Itu dasarnya para jemaah. Jadi pengenalan diri itu bukan diri kita. Kita wajib mengenal wujud daripada diri itu. Karena itu adalah sifat-sifat mutlak bagi Allah dalam diri. Jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Kalau kita katakan seperti yang pernah kita kaji, si wujud an baginya diri apa ya Abu ya? Itu jatuh kepada nufus. Diri yang hakullah, batin. Bagaimana dengan diri kodrat? Yang disebut diri kodrat
Itu yang disebut nafas. Dan bagaimana dengan diri yang beribadah? Tahan nafas. Jadi cabang-cabang daripada kodrat diri itu sangat banyak. Bagaimana dengan diri batin yang terlihat? Si wujud anam. Itu disebut ampas. Ampusikum. Jadi kodrat-kodrat diri Allah inilah yang dia jadikan sebagai sebuah wujud keumatan daripada dirinya sendiri. Dia jadikan sebuah kodrat diri untuk mendapatkan sewujud diri yang menjadi hambanya Allah. Itu diri yang hamba. Berbeda dengan diri yang disebut umat. Kalau hamba, hakikat sifatnya. Kalau ada orang bersedekah atas nama hamba Allah, kita tidak bisa lihat wajah dia kayak apa. Betul tak? Tapi kalau keumatan itu Rabbil Alamin, rahmatan fil alamin, di bawah kekuasaan Muhammad, segala yang bernyawa. Itu di bawah marwahnya Muhammad, rahmatan fil alamin. Sifatnya adalah makhluk. Kalau manusia dikatakan kehambaan, menghambakan diri, hambanya Allah. Kalau hamba itu bisa dua artinya. Hamba bisa jadi umat, hamba bisa jadi aku. Kenalkan nama hamba, nah berarti bisa jadi aku. Menyerahkan diri, menghambakan diri, dan dia bisa jadi umat, hambanya Allah. Jadi dengan adanya kodrat diri, jangan kita masuk mengadakan pengakuan diri di dalam kodrat diri tadi. Karena diri itu adalah wujud sesuatu yang berdiri. Makanya kita cepat menjadi dirinya Allah. Insya Allah, karena Allah bukan sebuah diri, tapi Allah menjadikan sebuah kodrat bernama diri. Kalau dengan sifat-sifat dan bertingkahnya dia di dunia ini, itu adalah bersifat, bertingkah, berkodrat, berbatin, bersir, berwujud, itu adalah sifat daripada diri. Insya Allah jemaah sudah mulai bisa meluaskan perhatiannya, bahwasannya din itulah rahasianya. Dal alif nun, dal perjalanan alif sir, nun hayat atau diri. Jadi Islam ini adalah perjalanan rahasia Allah. Siapa rahasia Allah? Apa rahasianya Allah? Wala zidna jahadu fitna lahadiyahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguhlah, yang mencari jalanku yang akan melihatnya. Kata Allah surat Ankabut ayat 69. Siapa kodrat rahasia itu? Diri itu. Inilah wujud yang bisa dilihat perantara maujudnya. Wala zidna jahadu fitna lahadiyahum subulana. Mari kembali kita bersungguh-sungguh mendapatkan tingkatan-tingkatan pemahaman diri sampai menjadi maujud yang nyata sampai sekarang ini.
Tapi dengan kita sekali-kali menamakan keakuan kita, tidak ada yang mampu menghadap kepadaku melainkan diriku sendiri. Bukan diriku tetapi diri miliknya. Karena kembali saya sampaikan, Allah bukanlah sebuah wujud diri, tapi Allah menjadikan sebuah kodrat diri. Menjadi dirinya Allah, inilah yang paling penting. Sehingga kita menapiskan kebatilan-kebatilan dulu dan mendirikan al-haq-haknya Allah. Hak-haknya Allah yang akan kita dirikan pada diri kita. Sampai kita mendapatkan semua tingkatan itu. Pencapaian-pencapaian kodratnya menuju kodratnya semata. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah mari kita lakukan muzakarah. Sallu muzakaratun fil jamiati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan jamaah moderator yaitu menyampaikan amanah daripada jamaahnya, insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah ya Bu ya. Kepada para jamaah sekalian, dan kami ucapkan juga tak lupa ahlan wa sahlan dari grup 7 yang tadinya grup 7 atas bergabungnya grup 7 ke grup 6. Dan untuk selanjutnya saya persilakan Bapak-bapak sekalian atau para jamaah sekalian mau bertanya kepada Buya untuk mengangkat tangannya. Dipersilakan Pak. Itu sudah ada 2 tangan yang mengangkat tangan. Kenapa nggak bisa dilihat? Andi suaranya jangan ditutup. Andi buka suara. Ya silakan. Silakan siapa? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Buya selalu sehat-sehat. Amin insyaallah. Alhamdulillah bertambah sedikit lagi pencerahan dari Buya. Tapi mungkin karena usia saya udah agak tua ini agak membingung juga Buya. Tentang tadi nafas amfas, satu lagi tadi ampat Buya. Nufus Ya Buya. Maaf Buya, kalau bisa Buya nerangin sekali lagi bisa Buya ya. Baik. Supaya saya dan teman-teman mungkin yang sebagian belum ini tambah jelas Buya. Ya. Demikian Buya, iya Buya. Ya. Jadi begini, asal usul kodrat kita ini berasal dari 12 kodrat. 12 dibagi 2 menjadi 6. Ya. Mana kodrat yang 12 tadi? Berkodrat zahir hayatnya Allah, nur berasal dari 4 kodrat. Kulit, daging, urat dan tulang berasal dari nur, nurullah, nur Muhammad, nur haknya Allah. Asal usul dari nur ini ada 4 zat.
Ini yang berwaris pada Muhammad dinamakan rohani. 4 batin Allah bernama di Wadi Manikam. Ini asal usul daripada nur, yaitu zat, 4 zat. Dan 4 zat ini berasal dari 4 batin Allah asal usulnya, yaitu napas, tanapas, ampas, dan nupus. Berarti 12 zahir dan 12 hakikat. 6 zahir, 6 hakikat. 6 itu sifat alam, bukan 6 buah. 6 itu sifat alam namanya. Sama kayak Al-Quran 6666, tapi angka 6-nya cuma 4. Nah, itu namanya kalam ya. Kalau kalam itu artinya 6 dibagi 6, 6, 12. 6 itu terjadi dari 6 masa, gitu ya. 6 zahir jatuh kepada Adam, 6 zahir jatuh kepada zat Allah yaitu Muhammad. Menjadilah 12 bulan dalam 1 tahun. 6 bulan dalam masa kandungan marwah Muhammad, 6 bulan dalam masa kandungan marwahnya Adam alam ini. Jadi batin Allah yang 4 ini adalah napas, tanapas, itu nama batin, bukan napas nyawa. Tidak ada nyawa manusia. Yang ada keberangkatan diri kepada Allah, bukan keberangkatan nyawa. Dan tidak ada juga ayat untuk nyawa di dalam Al-Quran itu, tapi ayat untuk diri itu ada. Makanya almarhum, almarhum itu bukan nyawa tapi orang, ya, namanya diri. Arwah itu namanya diri. Arwah siapa? Bin Syanu bin Susyanu, gitu ya. Nah, ini yang dikatakan batin Allah yang 4. Napas awalnya disebut kodrat. Ini yang turun naik ini adalah kodrat. Tanapas adalah sifatnya sendiri, sama dengan ilah dan ta'ala. Napas yang beribadah, diri yang beribadah, itu namanya tanapas. Yang penting diri itu namanya naf, ya. Nah, napas adalah diri tempat beribadah. Itu nama batin Allah. Naf, as itu sesungguhnya, berartinya diri yang sebenarnya. Nah, barulah ada nufus. Nufus ini turunnya di hidung. Napas hidung itu namanya nufus. Jadi kalau menjalankan batin dengan napas hidung itu namanya nufus. Menjalankan kodrat dengan nyawa dinamakan nafas. Beribadah luput dalam diri itu namanya tanafas. Diri tempat diri yang beribadah. Nah, ampas. Nah, itu dia napas, tanapas, ampas. Ampas itu adalah penglihatan. Ya, ampas adalah penglihatan. Jadi kalau kita tahu mana napas, mana tanapas, tanapas itu adalah sirnya telinga, mendengar. Ini yang dikatakan sir batin yang membisikkan. Disitulah sumber daripada semua diri. Makanya di dada kajian diri, tajalli pada kepalanya, menyalurkannya seperti itu. Gitu. Jadi kapan lagi dengan bersifat
aku Allah, bersifat keakuan Allah dalam menetapkan dirinya. Itu diriku, namanya nafsahu. Itu dalam kodrat batin. Nah, bagaimana dengan kodrat zat? Nafsihi. Karena zat itu diberi ruh oleh Allah, menjadi rohani. Itu yang dinamakan nafsihi. Di mana-mana rohani ini satu. Apalagi kalau yang bersifat diri pada hayat, hidup, ruh, kan ada hewan juga mati, ada makhluk juga mati. Itu dinamakan nafsin. Kalau ruhnya yaitu ruhamiyata, ruh yang diperintah-perintah oleh akal kita. Gerakan ini namanya ruhamiyata, itu nafsin. Tapi ruh yang dinafsin, diri yang diperintah. Ini yang menjadi amal baik, amal buruk itu. Nafsin, kullu nafsin zaikatul maut. Diri itu bersifat mati. Tapi ada diri batil, yaitu sebuah kehendak dan keinginan, namanya nafsu. Ini yang disebut nafsihi. Itu yang disingkirkan. Kenapa? Diri yang berkehendak dan berkeinginan itu namanya nafsu. Itu juga nama sebuah diri dalam kodrat batil. Singkirkan diri itu, kata Allah, nafis. Makanya solat itu nafis isbat. Nafis isbat. Menyingkirkan, memisahkan dan menetapkan. Jadi semua itulah yang dinamakan kaji diri. Kaji diri siapa? Diriku, diri yang kumiliki, diri yang kujadikan, kata Allah. Tapi ingat, Allah bukan sebuah diri. Maka kita juga jangan mencari-cari nama kita di diri itu. Karena semuanya adalah naf. Paham kira-kira? Suaranya. Insyaallah Buya, alhamdulillah. Baik. Terima kasih Buya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Thohir Rasyid. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ingin menanyakan, Buya. Jadi tajalli batin yang 4 ini, Buya. Napas, ampas, tenapas, nupus. Apakah itu ada kaitannya dengan kontak batin yang di jantung, Buya? Semua sumber wujud, batin, sir, kodrat, sumbernya yang 4 tadi. Sumber kodrat adalah napas. Sumber batin adalah nupus. Sumber wujud adalah ampas. Ya. Sumber sir adalah tanapas. Itu sumber, pasti ada hubungannya. Karena nggak bisa kalau tidak lewat seperti itu. Itu adalah makom penentu. Paham? Jadi yang dimaksud dengan kontak batin itu apa, Buya? Kontak batin itu terjadi sambung rasa antara batin dengan kodrat yang dijadikan. Ya, sama kayak kita menyukai satu orang. Kita sayang kepada anak,
kenapa ada kontak batin? Karena satu berawal dari sifat, satu berawal dari kodrat. Paham? Insya Allah. Nah, itu namanya kontak batin gitu ya. Jadi apapun itu sifatkah, wujudkah, sirkah, batinkah, empat batin Allah adalah asal muasal semua itu terjadi. Tergantung bagaimana kita nanti mengembangkannya, itu baru paham. Tapi untuk pengenalan awal, ya saya perkenalkan seperti itu. Nanti kan prosesnya akan menuju kesempurnaan. Insya Allah. Silakan kalau masih ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohirul Rasyid atas pertanyaannya. Dan untuk selanjutnya kepada para jamaah sekalian, silakan Pak. Dipersilakan mengangkat tangannya. Pak Thohirul, tolong tangannya diturunkan dulu. Baik, saya masuk 10 menit lagi, silakan dimujakarohkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.